Legenda Rawa Pening. Di zaman dahulu kala, di desa Ngasem di bawah pemerintahan Kerajaan Mataram, Ki Sela Gondang memimpin dengan bijaksana. Desa ini di lereng Gunung Telumoyo, tempat penduduk hidup rukun sebagai petani. Sawah dan ladang luas seperti permadani. Setiap hari mereka rajin bekerja dengan semangat gemah ripaloh jinawi. Selain bertani, penduduk desa Ngasem juga menjadi nelayan di sungai-sungai desa. Hasil tangkapan ikan mereka mencukupi kebutuhan sehari-hari. Mereka juga menukarkan hasil bumi dan tangkapan ikan di pasar. Desa Ngasem dikenal dengan kelimpahan hasil bumi, sebagian dinikmati penduduk dan sebagian lainnya dipersembahkan sebagai upeti kepada Kadipaten. Di bawah kepemimpinan Ki Sela Gondang, Desa Ngasem menjadi lambang kemakmuran dan kedamaian. Kebijaksanaannya membuat rakyat mencintainya, menganggapnya sebagai harapan. Sikapnya yang santun dan adil membuat rakyat segan dan hormat. Ki Sela Gondang adalah pemimpin yang melayani rakyat, bahkan turut serta dalam pembangunan desa. Dia memiliki istri dan putri cantik bernama Endang Sawitri. Mendekati perayaan Merti Desa dan sedekah bumi di Desa Ngasem, para penduduk sibuk mempersiapkan segala sesuatu. Gadis-gadis berlatih tarian yang elok untuk ditampilkan. Sementara pemuda dan kepala keluarga menghias tanah lapang dengan janur dan bambu. Para ibu sibuk menyiapkan hidangan lezat. Semua persiapan berpusat di kediaman Ki Sela Gondang yang menjadi pusat kesibukan di desa. Suatu malam, Ki Sela Gondang mengumpulkan semua perangkat desa di pendapa rumahnya untuk merencanakan merti desa. Dalam tradisi tersebut, mereka membutuhkan sarana tolak bala dan pusaka sakti dari Ki Hajar Salokantara, seorang resi terkenal. Ki Sela Gondang juga memerintahkan persiapan dan undangan kepada para demang, adipati, dan pejabat Kadipaten. Nyai Sela Gondang dan Endang Sawitri hadir dalam rapat, meskipun Nyai Sela tampak gelisah. Akhirnya dia bertanya kepada suaminya selaku pemimpin rapat malam itu, "Maaf Kakang Sela, mengapa tidak lebih bijaksana jika Kakang mengutus seseorang perangkat untuk mendampingi putri kita? Jangan khawatir nih Mas, aku yakin Endang Sawitri mampu melakukan perjalanan sendiri ke padepokan sahabatku Ki Hajar Salokantara. Olah kanuragannya sudah cukup baik. Ki Sanu Amerta, gunu olah kanuragan Endang Sawitri, telah mengabarkan kepadaku bahwa putri kita sudah menguasai beberapa jurus andalannya," jawab Ki Sela Gondang dengan penuh keyakinan. "Bukankah begitu, Nak?" tanya Ki Sela Gondang memandang Endang Sawitri, putri semata wayangnya. Dengan senyum, Endang Sawitri mengangguk setuju sebagai jawaban kepada ayahnya. "Kau lihat sendiri bukan nih Mas? Putri kita sudah siap menerima perintah dari ayahnya," ujar Ki Sela Gondang sambil tersenyum kepada istrinya. "Baiklah Kakang, ibu hanya bisa berdoa dan memberimu restu Nak," kata Nyai Sela Gondang sambil memeluk Endang Sawitri dengan ragu di matanya. Meski khawatir, ia merelakan putrinya pergi menunaikan perintah Ki Sela Gondang demi ketaatan kepada suaminya dan cintanya pada sang putri. Endang Sawitri menuruti titah ayahnya untuk meminjam pusaka dari sahabatnya sang resi. Dia menunggang kuda melintasi jalan berbatu dan ngarai yang indah, sesekali mampir di sungai untuk menikmati alam. Meski terkadang dihantui gejolak remaja, kebahagiaannya tidak terbantahkan. Ia menikmati perjalanan sambil mengagumi keindahan desanya dan merasa bangga akan kepemimpinan ayahnya Ki Sela Gondang. Dalam hatinya ia berdoa agar kebahagiaan terus menyelimuti desa yang dia cintai. Setelah perjalanan yang melelahkan, Endang Sawitri tiba di padepokan Ki Hajar Salokantara. Setelah perjalanan melelahkan, Endang Sawitri tiba di padepokan Ki Hajar Salokantara. Dengan hormat dia mengetuk pintu gerbang padepokan sambil mengucapkan salam. Namun tak ada jawaban. Meskipun telah mengulangi beberapa kali, tetap tak ada respon. Ketika Endang Sawitri mengulangi salam dan ketukan untuk keenam kalinya dengan suara agak nyaring, akhirnya terdengar suara langkah dan jawaban dari dalam padepokan. Pintu gerbang berderit dan terbuka. Dengan senyum penuh hormat,
Endang Sawitri membungkuk memberi salam kepada lelaki yang membuka pintu gerbang. Tanpa menunggu lama, ia memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud kedatangannya. Ternyata lelaki itu adalah murid Ki Hajar Salokantara. Dengan sopan murid tersebut mempersilahkan Endang Sawitri masuk. Dia juga menuntun dan menambatkan kuda Endang Sawitri di tempat penambatan kuda tamu di padepokan. Endang Sawitri duduk sopan di pendapa padepokan itu. Lelaki gempal yang membuka pintu berlari ke dalam, mungkin untuk memberitahu Ki Hajar Salokantara tentang kedatangan tamu. Endang Sawitri memperhatikan sekeliling pendapa yang luas dan bersih. Gebyok kayu jati dengan ukiran menawan menghiasi ruangan, sementara bokor-bokor kuningan dan beberapa tombak runcing diletakkan di sudut-sudut. Sebuah set gamelan juga tersusun rapi di sisi lain pendapa. Endang Sawitri yakin pemilik padepokan ini pasti orang sakti yang mencintai budaya. Matanya berkeliling dengan senyum tipis di bibirnya dan dengan diam ia bergumam. Pasti Resi sahabat ayah Anda ini adalah orang yang sangat berbudaya dan bijaksana. Pendapa padepokannya seindah ini tidak mungkin dibuat oleh sembarangan orang. Gumam Endang Sawitri sambil terus meneliti setiap sudut ruangan dengan penuh kagum. Saat Endang Sawitri masih terpesona oleh keindahan pendapa, tiba-tiba muncul seorang lelaki bertubuh kurus dengan pakaian tradisional Jawa. Dia adalah juru masak padepokan. Silahkan dinikmati teh dan makanannya Kisanak. Mohon ditunggu sebentar. Eyang Guru baru dipanggil oleh Dria teman saya, kata sang juru masak sopan. Endang Sawitri agak kikuk lalu menerima tawaran itu. Ya, terima kasih Kisanak, jawabnya sambil duduk kembali. Sang juru masak menyajikan teh hangat dan makanan kepadanya. Silahkan Kisanak, ucap sang juru masak sebelum pamit kembali ke dapur. Beberapa saat kemudian dari dalam padepokan muncullah seorang lelaki setengah baya dan bertumbuh tinggi tegap, berjubah hitam dan mengenakan ikat kepala berwarna hitam. Senyum penuh karisma milik lelaki berjenggot panjang yang berwarna putih itu membuat Endang Sawitri terkesiap dan bangkit memberikan hormat. Sampurasun Ki, perkenalkan, saya Endang Sawitri, putri dari kepala desa Ngasem. Hormat Endang Sawitri memberi salam. Rampes Putri Ayu, rupanya Putri Keselagondang ini telah tumbuh menjadi gadis cantik. Sambut lelaki yang tak lain adalah Ki Hajar Salokantara. Ada angin apa Ki Selagondang mengutusmu kemari Cah Ayu? Tidak biasa Ki Selagondang mengutus putrinya. Biasanya Ki Sela mengutus perangkatnya ke sini. Lanjut sang resi sambil mengelus-ngelus jenggot putihnya. Ki, di desa Ngasem akan diadakan merti desa. Ayah saya sebagai kepala desa ingin mengadakan pesta rakyat. Salah satu syaratnya adalah sesaji dan pusaka sakti milik Ki Hajar Salokantara. Ayah saya mengutus ke sini untuk meminjam pusaka tersebut. Jelas Endang Sawitri. Sang resi mengangguk mendengarkan penjelasan gadis berkulit kuning langsat, berkemban biru, dan bersanggul kecil nan anggung di hadapannya. Setelah beberapa waktu hening, sang resi masuk ke padepokan, sementara Endang Sawitri menunggu di pendapa menikmati hidangan. Tak lama kemudian, sang resi kembali dengan membawa sebuah benda yang dibungkus sarung coklat usang. Dengan penuh perhatian, ia membuka selubung kain tersebut, mengungkapkan sebuah keris yang masih terbungkus warangka. Dengan hati-hati, sang resi kemudian mencabut keris dari warangka. Pusaka ini merupakan keris sakti yang sangat berharga Ni Ayu, ujar Ki Hajar sambil memegang dan mengamati kerisnya. Endang Sawitri dengan bola mata yang terbelalak tak bisa menyembunyikan kagumnya melihat keris tersebut. Sungguh kehebatan pusaka itu begitu jelas. Ni Ayu, keris ini bukanlah barang biasa. Jika ayahandamu bukan sahabat baikku, aku tak akan pernah meminjamkannya. Lanjut sang resi membuat Endang Sawitri semakin terpesona. Bawalah pusaka ini kepada ayahandamu Ni Ayu. Namun ada hal yang harus kau perhatikan. Maaf, apakah Ni Ayu dalam keadaan suci? Tanya Ki Hajar Salokantara. Ki, saya masih dalam keadaan yang bersih. Jawab Endang Sawitri dengan senyum manis. Bagus, bawalah dengan hati-hati. Ingat,
jangan meletakkannya di pangkuanmu. Pesan sang resi seraya menyerahkan pusaka itu. Endang Sawitri menjawab dengan hormat, menerima pusaka itu dengan penuh perhatian. Setelah menerima pusaka sakti dari Ki Hajar Salokantara, Endang Sawitri berpamitan dan menaiki kudanya dengan hati-hati. Namun dalam perjalanan pulang ke desa Ngasem, rasa lelah dan kantuk melandanya. Dia berhenti di kaki gunung dan beristirahat di bawah pohon rindang. Tanpa sadar, ia meletakkan pusaka di pangkuannya dan tertidur lelap. Dalam mimpinya, Endang Sawitri menemukan dirinya di sebuah istana megah. Tanpa penjaga yang menghalanginya, pintu gerbang terbuka mempersilahkannya masuk. Di dalam keindahan istana begitu menakjubkan dengan kolam ikan, taman yang indah dan bahkan kuda bersayap putih. Tempat apa ini? Gumam Endang Sawitri dalam hati terpesona oleh keindahan istana itu. Dengan langkah gemetar ia mendekati singgasana besar yang bertahtakan emas dan permata. Balairung luas berkilauan dengan kristal-kristal mutu manikam, sementara permadani merah terhampar di sepanjang jalan menuju singgasana. Namun kesunyian yang menyelimuti istana itu membuatnya tercengang. Meskipun gemericik air kolam dan cicit burung bersahutan mengisi ruangan, tidak ada kehadiran manusia. Tiba-tiba tepukan lembut di pundak kirinya membuatnya berbalik dengan gemetar. Di hadapannya seseorang lelaki tampan memberikan sebilah keris tanpa berkata sepatah pun. Namun tanpa jejak lelaki itu menghilang, meninggalkan Endang Sawitri dalam kebingungan. Menggeliat dari tidurnya, Endang Sawitri masih terpaku dalam kebingungan, memandangi keris yang ia pegang dengan gundah. Mimpi itu membuatnya merasa bingung dan terkejut. Aduhai, ternyata aku hanya bermimpi, gumam Endang Sawitri sambil tersenyum, terhanyut oleh gemerisik dedaunan di kaki gunung Telumoyo. Namun terkejutnya tak terbendung ketika menyadari pusaka sakti yang dipinjamnya dari Ki Hajar Salokantara telah hilang. Ia mencari di sekelilingnya tempat beristirahat, bahkan di balik pelana kudanya, namun pusaka itu tidak ada. Rasa gundah dan dilema menyelimutinya. Ia merasa bingung, tidak tahu harus bertindak bagaimana. Kembalinya ke Padepokan berarti melanggar pesan sang resi, tapi kembali ke desa Ngasem akan meninggalkan acara merti desa dan sedekah bunyi. Ya Dewata Sang Hyang Widiwasa, alangkah cerobohnya aku. Aku lalai ya Dewata, rutuk Endang Sawitri, air matanya berlinang menyesali kelalaiannya. Mungkin inilah jawaban dari keraguan ibunda kepadaku. Namun aku harus bertanggung jawab atas apa yang aku lakukan. Aku harus menyampaikan hal ini kepada ayahanda, apapun yang terjadi, aku harus pulang. Dengan hati gundah dan langkah gontai, ia akhirnya memutuskan untuk pulang ke desa Ngasem. Ia siap menceritakan pengalamannya dan menghadapi segala kemungkinan, termasuk kemarahan ayahandanya. Sesampainya di desa Ngasem, Endang Sawitri disambut oleh warga desa dan kedua orang tuanya, Ki Selagondang dan Nyi Mentik Bestari. Keduanya terkejut melihat putri mereka terseduh-seduh di kaki mereka. Dibantu oleh warga desa, mereka memapah Endang Sawitri ke serambi balai desa Ngasem. Setelah beberapa saat Ki Selagondang dengan lembut bertanya kepada putrinya tentang perjalanannya. "Du, Cah Ayu, apa yang terjadi? Bagaimana perjalanannya?" Maafkan aku, ampun ayah, aku... Endang Sawitri terbata-bata dalam menjawab. Sang ibu kembali memeluk Endang Sawitri memberinya ketenangan. Sudahlah Nduk, semuanya akan baik-baik saja. Setelah Endang Sawitri merasa lebih tenang, ia menceritakan semua yang terjadi kepada sang ayah, termasuk mimpinya. Ki Selagondang meski kecewa, lebih memilih menenangkan putrinya dengan bijaksana. Semua ini takdir dari Sang Hyang Widiwasa. Sekarang istirahatlah. Ayah akan bicara dengan Ki Hajar Salokantara. Tapi bagaimana dengan merti desa, ayah? Kita akan jelaskan kepada warga desa untuk menundanya. Hari itu Ki Selagondang segera berangkat menuju Padepokan Ki Hajar Salokantara untuk mencari solusi. Ki Hajar Salokantara hanya terdiam mendengar penuturan Ki Selagondang, lalu mengungkapkan bahwa Endang Sawitri akan segera mengandung.
Sahabatku Adi Selagondang, aku sudah memperingatkan putrimu untuk menjaga keris itu dengan baik. Namun, mungkin ini adalah takdir dari sang dewata. Saya tahu Kakang Salokantara, saya memohon maaf atas kelalaian putri saya. Sergah Ki Selagondang. Adi Selagondang, saya telah memaafkan putri Anda. Sebenarnya, sang resi terhenti, menghela napas panjang. Apa yang sebenarnya Kakang? Tanya Ki Selagondang penuh antusias. Sebenarnya pusaka itu tidak hilang, melainkan masuk ke dalam rahim putri Anda. Sebentar lagi putri Anda akan mengandung, jawab Ki Hajar Salokantara. Ki Selagondang terkejut luar biasa mendengar ucapan Ki Hajar Salokantara tersebut. Seolah disambar petir di siang hari. Dengan panik ia memohon sahabatnya mencarikan jalan keluar agar keluarganya terhindar dari aib. Ya Dewata, dosa apa hamba ini sampai harus menanggung malu semacam ini? Kakang Salokantara, apakah ada cara agar putriku lepas dari kutukan ini? Kakang, tolonglah Kakang. Apa yang harus aku lakukan untuk menyelamatkan putri dan keluargaku dari aib Kakang? Ki Hajar Salokantara hanya menggelengkan kepalanya, merasa iba kepada sahabatnya itu, namun tak bisa memberikan bantuan apapun. Kedua sahabat itu terdiam, tenggelam dalam pikiran mereka. Ki Selagondang kemudian mengusulkan agar Ki Hajar Salokantara menikahi putrinya Endang Sawitri. Setelah disuap oleh keraguan-raguan sahabatnya, Ki Hajar Salokantara setuju untuk pernikahan tersebut. Namun mereka sepakati untuk menyelenggarakan pernikahan secara tertutup. Baiklah Adi Selagondang, aku akan menikahi putrimu, namun ini hanya untuk menutupi aib. Terima kasih Kakang. Singkatnya, pernikahan Ki Hajar Salokantara dan Endang Sawitri diselenggarakan secara tertutup tanpa pesta meriah. Meskipun demikian, momen itu penuh hikmat dan haru. Nyai Selagondang menangis terseduh-seduh saat memeluk putrinya yang telah menjadi istri Ki Hajar Salokantara. Di sisi lain, Ki Hajar Salokantara dan Ki Selagondang berbicara di sudut rumah. Jangan khawatir Adi, aku tidak akan menyentuh putrimu. Akan tetapi, aku akan merawatnya dengan baik. Terima kasih Kakang, aku percayakan putriku kepadamu. Maafkan aku Adi, setelah kubawa ke tempat tinggal yang telah kusiapkan, aku akan pergi bertapa. Aku akan berdoa kepada Sang Hyang Widiwasa agar melepaskan kutukan itu. Sudahlah Kakang, aku tak tahu bagaimana harus berterima kasih atas segala kebaikanmu padaku dan keluargaku. Setelah pernikahan selesai, Ki Hajar Salokantara berniat membawa Endang Sawitri ke tempat tinggal yang telah dipersiapkan. Dengan hati hancur, Nyi Mentik Bestari melepas kepergian putrinya bersama Ki Hajar Salokantara. Ki Hajar Salokantara memutuskan untuk pergi bertapa agar bisa melepaskan Endang Sawitri dari kutukan pusaka saktinya. Sebelum berangkat, ia memberi pesan kepada istrinya. Endang Sawitri, aku menikahimu hanya sebagai syarat saja. Aku tidak akan menyentuhmu, aku harus pergi bertapa untuk melepaskanmu dari kutukan pusaka sakti milikku. Jagalah dirimu dan kandunganmu. Kalau kau melahirkan, berikanlah kalung ini kepada anak kita sebagai tanda bahwa ia adalah anakmu. Suruhlah dia mencariku untuk melepaskan kutukannya. Iya Ki, semoga Dewata melindungi kita berdua dan jabang bayi dalam kandunganku. Hati-hati di sana, jawab Endang Sawitri sambil mencium tangan suaminya sebelum melepas kepergiannya untuk bertapa. Hari berganti dengan cepat. Dalam kandungan Endang Sawitri bertambah besar. Ia berhati-hati menjaga dirinya, mencari ikan di sungai dan menanam sayur di pekarangan gubuknya. Terdekat dengan tempat tinggalnya adalah sebuah desa kecil yang jarang dikunjungi Endang Sawitri, kecuali saat kebutuhan mendesak. Meskipun pernikahannya dirahasiakan, beberapa penduduk desa mengenalinya. Kabar kehamilan Endang Sawitri akhirnya tersebar ke desa Ngasem, menyebabkan kegemparan di antara penduduknya. Meskipun dikucilkan oleh warga, Endang Sawitri tetap merawat kandungannya dengan tegar. Ki Selagondang, ayah Endang Sawitri, menjelaskan kebenaran kepada warga, tetapi masih ada ketidakpercayaan. Setelah 9 bulan, Endang Sawitri melahirkan tanpa bantuan, ditolak oleh warga desa yang masih memandangnya dengan sinis. Tapi yang dilahirkan Endang Sawitri bukanlah bayi manusia.
melainkan seekor ular naga yang bisa berbicara. "Siapa kau? Mengapa aku melahirkan ular naga?" teriak Endang Sawitri terkejut. "Jangan takut ibu, aku adalah anakmu. Ini kehendak Dewata. Aku mohon jangan takut," jawab ular naga itu sembari mendekat ke Endang Sawitri. Meskipun terkejut, Endang Sawitri merangkul anaknya dengan belayan lembut. Anak ular naga itu diberi nama Baro Kelinting. "Mungkin ini ketentuan Dewata karena kesalahanku. Maafkan aku, Nak. Aku ingat pesan ayahmu untuk menitipkan kelintingan padaku. Oleh karena itu, aku akan namakan kau Baro Kelinting." Ketika beberapa penduduk desa lewat di gubuk Endang Sawitri, mereka terkejut mendapati anaknya adalah seekor naga. Segera mereka berlari ketakutan dan berteriak memperingatkan desa. Tolong! Tolong, ada naga! Perempuan itu melahirkan naga. Tolong! Teriak mereka. Teriakan itu memicu kepanikan desa. Dia penyihir melahirkan naga. Desa kita dalam bahaya. Kita harus usir dia dari desa ini sebelum terlambat. Siapa tahu apa yang bisa dia lakukan dengan naga itu. Iya, cepat usir dia. Peristiwa itu dianggap aneh dan menimbulkan ancaman bagi penduduk desa. Mereka semakin mencibir Endang Sawitri, yakin bahwa dia adalah perempuan yang tidak baik. Mereka berencana mengusir Endang Sawitri dan anaknya yang berwujud ular naga, khawatir akan memicu murka Dewata. Untungnya, seorang penduduk desa yang mengenal Ki Selagondang menghentikan rencana itu. Dia yakin keberadaan Endang Sawitri dan anaknya tidak membahayakan. Dia bertekad melaporkan kejadian ini kepada Ki Selagondang. Endang Sawitri pun membesarkan anaknya dengan penuh kasih sayang. Meskipun sendirian tanpa bantu siapapun. Saat Baro Kelinting tumbuh dewasa, dia mulai bertanya kepada ibunya tentang ayahnya. "Apakah aku punya ayah, ibu? "Tentu, Nak. Di mana ayah sekarang? Mengapa dia tidak bersama kita?" Ayahmu adalah laki hebat dan sedang bertapa di Gunung Telumoyo untuk melepaskan kita dari kutukan pusaka." "Apa maksudnya, ibu?" "Nanti kau akan mengerti, Nak." Baro Kelinting memutuskan untuk tidak melanjutkan pertanyaannya, tak ingin membuat ibunya sedih. Namun keingintahuan membuatnya ingin mencari ayahnya. "Ibu, bolehkah aku mencari ayah?" Ibu tidak mempermasalahkan. "Pergilah, Nak. Aku mengizinkanmu." "Terima kasih, ibu. Aku akan selalu mengingat pesan ibu." "Baro, pergilah saat malam tiba agar tidak menimbulkan ketakutan di desa. Gunakan kelintingan ini," kata Endang Sawitri memasang sebuah kalung berlonceng pada leher Baro. "Kenapa kelintingan ini, ibu?" "Ini pesan dari ayahmu, Nak. Semoga Sang Hyang Widiwasa melindungi perjalananmu. Ingat pesan ibu, selalu waspada." "Baik, ibu. Doakan agar Baro bertemu dengan ayah." Meskipun sedih meninggalkan ibunya sendirian, Baro Kelinting bertekad menemui ayahnya. Dengan hati berat, ia berangkat menuju gua Ki Hajar Salokantara di Gunung Telumoyo. Meski hari sudah gelap, semangatnya tak surut saat melintasi jalan beriku yang penuh rintangan. Di perjalanan, Baro Kelinting dihadapkan oleh banyak makhluk astral yang terganggu dengan suara kelintingannya. Meskipun demikian, dengan kesaktiannya dan doa ibunya, ia berhasil mengusir para makhluk tersebut dan melanjutkan perjalanannya dengan selamat. Setelah perjalanan melelahkan, Baro Kelinting tiba di gua yang telah disebutkan ibunya. Dengan hati-hati, ia memasuki gua yang gelap dan lembab itu, menyelusuri setiap relungnya. Ornamen gua yang indah menambah keanggunan tempat tersebut. Akhirnya di ruang yang luas ia menemukan sosok yang diyakini sebagai Ki Hajar Salokantara ayahnya. "Permisi, apakah ini tempat pertapaan Ki Hajar Salokantara?" "Ya, benar. Siapa kamu dan apa keperluanmu di sini?" "Saya Baro Kelinting, anak Endang Sawitri dari Desa Ngasem." "Desa Ngasem? Endang Sawitri? Mungkin kamu adalah anakku." Ki Hajar Salokantara terkejut ketika melihat Baro Kelinting yang ternyata wujudnya adalah ular naga yang mengaku mencari ayahnya. Meskipun ragu, Ki Hajar mengakui kemungkinan Baro Kelinting adalah anaknya setelah melihat kelintingan yang dipakainya. Namun, dia ingin bukti lebih lanjut sehingga menyuruh Baro Kelinting melingkari Gunung Telumoyo. "Baik, aku mengenal kelintingan itu di lehermu.
Mungkin kau memang anak Endang Sawitri. Namun aku butuh satu bukti lagi. Bukti apa yang kau minta? Aku ingin kau melingkari Gunung Telumoyo ini. Kalau sanggup kau anakku, kalau tidak kau pendusta. Akan kujalankan titahmu. Singkatnya, Baro Klenting langsung ke Gunung Telumoyo. Dia hampir bisa melingkari gunung, tapi hampir gagal. Namun dengan bantuan Dewata dia berhasil. Akhirnya Ki Hajar menerima bahwa Baro Klentingan adalah anaknya. Ki Hajar Salukantara memerintahkan Baro Klenting untuk bertapa dengan melingkarkan tubuhnya di sekitar Gunung Telumoyo. Tujuannya adalah agar kutukan yang menimpa Baro Klenting bisa hilang dan ia bisa kembali menjadi manusia sepenuhnya. Dengan patuh, Baro Klenting menuruti perintah ayahnya. Di desa Patok, penduduk bersiap untuk pesta sedekah bumi. Para pemuda berusaha mencari daging binatang di hutan untuk acara tersebut, tetapi tanpa hasil. Saat mereka istirahat di Gunung Telumoyo, seorang pemuda menancapkan golok ke tanah yang membuat darah segar keluar. Kejadian itu memicu kepanikan dan penasaran di antara mereka, yang kemudian membuat mereka menancapkan golok masing-masing ke tanah yang sama. Para pemuda menemukan tubuh ular naga saat mencari makanan, yang kemudian dijadikan hidangan untuk pesta rakyat. Namun suasana ceria terganggu oleh kedatangan seorang anak lelaki yang disebut jelmaan Baro Klenting. Anak itu meminta makan, tapi ditolak oleh penduduk desa dan diusir dari pesta. Dalam kesedihan, ia menemukan perlindungan di rumah Nyai Latung, seorang janda tua. Nenek, saya haus. Bolehkah aku meminta air, Nek? Nyai Latung memandang anak laki-laki kumal yang berdiri di hadapannya. Ketika Nyai Latung melihat keadaan anak yang menangis dengan tubuh penuh kudis dan berbau amis, hati Nyai Latung merasa iba. Segera Nyai Latung masuk ke dalam rumahnya seraya mengambil air untuk anak itu. Ini nak airnya, minumlah. Mau air lagi? Apakah kau lapar nak? Tetapi nenek hanya punya nasi, tidak ada lauk. Mau, Nek. Nasi saja sudah cukup. Saya lapar. Nyai Latung cepat kembali dengan nasi dan sisa sayuran serta air tambahan untuk anak itu. Anak itu makan dengan lahap tak menyisakan sebiji nasi pun. Namamu siapa nak? Di mana orang tuamu? Aku Baro Klenting, Nek. Ayah dan ibuku entah di mana. Baiklah, tinggallah di sini bersamaku. Terima kasih, Nek. Tapi aku harus pergi. Orang-orang di sini jahat. Hanya nenek yang baik padaku. Baro Klenting menceritakan pengalaman buruknya dengan warga desa dan berpamitan kepada Nyai Latung. Sebelum pergi, ia meminta Nyai Latung untuk naik ke atas lesung saat mendengar bunyi kentongan. Meskipun tidak paham, Nyai Latung setuju. Kemudian Baro Klenting kembali ke pesta untuk meminta makanan, tapi ditolak lagi oleh penduduk desa. Baro Klenting marah dan masuk ke tengah-tengah arena pesta, menantang siapapun yang bisa mencabut lidi yang ditanam. Siapa yang bisa mencabut lidi ini? Penduduk desa menertawakannya, menganggapnya gila. Namun Baro Klenting tetap menantang mereka. Penduduk desa semakin marah pada Baro Klenting dan menginginkannya pergi. Seorang lelaki besar mencabut lidi tersebut, namun gagal dan malah terlempar keluar arena. Kerumunan terperangah, bingung bagaimana lidi yang tampak rapuh itu begitu kuat. Baro Klenting mengejek mereka, menyebut mereka sombong namun lemah. Seorang lelaki berkulit hitam legam maju menantang Baro Klenting. Dengan penuh determinasi, dia siap mencabut lidi. Baro Klenting menantangnya dengan penuh semangat. Ternyata lelaki tersebut juga mengalami nasib yang sama, terpental jauh dari arena. Para penduduk desa bergantian mencoba mencabut lidi tetapi gagal. Usaha mereka sia-sia meskipun mereka mengumpulkan orang dengan tubuh lebih besar. Baro Klenting menyaksikan dengan geram, menyatakan bahwa kesombongan mereka akan berakhir dengan harga yang mahal. Akhirnya, Baro Klenting mendekati lidi yang ia tanam. Penduduk desa penasaran dan mendekat. Dengan satu tangan, Baro Klenting mencabut lidi dengan mudah dan air mulai menyembur keluar dengan deras dari lubang bekas lidi itu. Kejadian itu membuat panik penduduk desa. Beberapa bahkan memukul kentongan sebagai tanda bahaya. Air bah yang mulai menggenangi desa Patok menyebabkan panik di antara penduduk yang berusaha menyelamatkan diri.
Di tempat lain, Nyai Latung mendengar bunyi kentongan dan merasa heran dengan datangnya air bah yang tiba-tiba. Tiba-tiba ia ingat pesan Baru Kelenting untuk naik ke atas lesung. Dalam kebingungannya, Nyai Latung melihat air terus naik, menggenangi gubuk dan sekitarnya. Lesung tempat ia berada pun terapung. Dalam sekejap, air membanjiri desa Patok dan Nyai Latung menyaksikan tangganya tenggelam. Kejadian itu terasa begitu cepat, membuat Nyai Latung hanya bisa terdiam dalam kebingungan yang amat sangat. Setelah beberapa saat, lesung tempatnya berada terbawa ke tepi, memungkinkannya naik ke darat. Matanya masih tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Desa Patok, tempat tinggalnya selama ini, lenyap bersama seluruh penduduknya. Nyai Latung menyadari bahwa ia satu-satunya yang selamat dari bencana itu. Ia merenung tentang sosok Baru Kelenting. Siapa sebenarnya Baru Kelenting? Apakah ia adalah jelmaan dewata yang murka terhadap penduduk desa? Dalam keheningan, ia melihat genangan air berubah menjadi rawa yang luas. Rawa berair bening ya, itulah nama yang cocok untuk tempat ini, ucap Nyai Latung. Akhirnya Nyai Latung memilih tinggal di pinggir rawa tersebut dan menamainya Rawa Pening, terinspirasi dari air bening yang berbentuk rawa-rawa. Tempat itu semakin ramai seiring kedatangan pendatang yang menetap di sana. Di sisi lain, Ki Hajar Salokantara yakin bahwa Baru Kelenting adalah anaknya yang terbebaskan dari kutukan sebagai jelmaan dari pusaka sakti. Mereka bertemu di lereng Gunung Telumoyo dan bersama-sama pulang untuk bertemu dengan Endang Sawitri.